Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini Ibu ingin membahas kembali terkait dengan intelijensi. Dari adik-adik sendiri, apakah ada yang masih ingat intelijensi itu apa? Oke, di sini Ibu akan tekankan lagi. Jadi secara sederhananya itu intelijensi itu adalah kemampuan dari seseorang atau cara seseorang untuk beradaptasi dan juga memecahkan situasi atau permasalahan dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi intelijensi ini memiliki dua indikator. Yang pertama adalah kemampuan umum yang dimiliki setiap individu, dan indikator yang kedua yaitu kemampuan untuk tumbuh dan juga berkembang menjadi prestasi yang aktual. Kalian ingat kan kemarin minggu lalu itu kalian ngerjain banyak tes LJK, dimana salah satunya adalah tes LJK intelijensi. Nah sekarang Ibu membawa hasil tes intelijensi tersebut dan akan Ibu berikan konseling individu lebih lanjut. Mungkin untuk sekarang akan Ibu beritahu hasilnya terkait dengan hasil dari intelijensi itu. Yang pertama atas nama Made Sabita Setiabudi, bisa maju ke depan. Oke. Silahkan langsung duduk di sini ya. Oke. Gimana kabarnya Sabita? Baik Ibu. Oke. Di sini kemarin ingat nggak minggu lalu kamu melakukan tes intelijensi? Ingat Ibu. Oke. Gimana perasaannya setelah melakukan tes intelijensi? Lumayan ini sih kayak deg-degan Ibu, kayak mana sih hasilnya gitu. Oke, di sini Ibu ada membawa dari LJK, hasil dari LJK intelijensi. Bisa melihat di sini bisa lihat ini ada beberapa ini ya. Di sini ada beberapa hasilnya. Itu ada intelijensi ada 99, itu rata-rata kamu. Terus di sini ada juga bakat verbal, bakat numerik, bakat abstrak. Di sini Ibu lihat rata-ratamu juga bagus di verbal dan juga numerik. Untuk abstrak itu kamu terlihat agak sedang ya, tapi agak menurun karena ini 64 poinnya. Nah untuk bakat mekaniknya ini juga kamu agak kurang karena di sini poinnya 57. Terus untuk motivasi berprestasi itu juga sedang. Untuk mentaati aturan dan disiplin ini itu kamu udah cukup tinggi. Terus untuk di bekerja secara teratur udah cukup tinggi. Di menonjol dan unggul ini kamu rendah kelihatannya di sini, dan juga mandiri dan tanggung jawab ini kamu rendah 54. Bekerja sama dengan orang lain juga kamu cukup rendah. Mungkin dan juga di sini Ibu lihat melibatkan diri dengan orang lain itu kamu rendah. Kamu ada terkendala terkait dengan hal tersebut? Mungkin kayak berinteraksi dengan orang lain kamu ada terkendalanya? Mungkin itu sih Ibu, kayak saya ingin mencoba kayak bersosialisasi itu susah, kayak kurang percaya diri lah Ibu, kayak masih malu-malu gitu. Oke, mungkin ini bisa jadi studi kasus lebih lanjutan ya, biar kita bisa nanti melakukan konseling individu secara lebih lanjutan. Karena di sini sekarang Ibu akan membacakan hasil intelijensi terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat kembali ya Sabita, kalau misalnya menyenangkan orang lain kamu juga kurang, habis itu mengadakan perubahan juga kamu cukup kurang. Terutama ya kamu hubungan dengan lawan jenis itu kamu benar-benar rendah sekali loh. Itu poinnya 23. Kamu bisa melihat kan itu bahwa rendah banget. Itu menandakan bahwa kamu ini nggak punya hubungan sosialisasi dengan orang lain yang bagus gitu. Kamu merasa gitu? Iya Ibu, kayak itu dari yang saya bilang tadi, saya kurang percaya diri sih. Oke. Mungkin nanti bisa kita pakai studi kasus lebih lanjutan ya. Dan di sini juga saya melihat ya, ini untuk minat khususnya itu kamu ada poin 53, minat mekanikal itu kamu 57, itu lumayan agak rendah ya. Tapi di bagian minat komputasional itu 80, itu termasuk tinggi. Nah untuk minat persuasifnya itu kamu masih rendah juga ya. Di sini saya lihat itu ada minat di social service-mu itu lumayan 78. Tapi yang paling bagus itu kamu di bagian intelijensimu, kecerdasanmu, memecahkan suatu itu bagus. Terus juga bakat verbal di mana terkait dengan tulisan bahasa itu kamu memang bagus.
jadi kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari hasil inteligensi dari kamu, ini gaya belajar dan tipe belajarnya ini lebih efektif memahami melalui membaca dan menulis. Benar gitu sama ya? Iya sih Bu, saya merasa seperti itu. Ya, karena kamu yang paling tinggi memang di sini 99 itu bagian inteligensi, dan juga bakat verbalmu ini tinggi sekali, 84 gitu. Terus juga kamu lebih suka membaca materi dan juga menulis merangkum. Jadi kalau misalnya kamu nanti ada terkendala terkait belajar, mungkin kamu bisa merangkum ulang biar lebih mendapatkan materi tersebut. Nah, rekomendasi peminatan di sini itu kamu bisa masuk ke dalam pelajaran sains, matematika, dan teknologi. Karena tadi kan sempat saya bilang kalau teknologi kamu memang bagus ya, di sini kelihatannya teknologinya itu adalah sebentar ya. Teknologinya itu 80 ini termasuk bagus ya, karena udah tinggi gitu. Terus kamu bisa nanti nyari minat atau jurusan yang menjurus ke daerah sana, ke sains atau teknologi, biar nanti bisa mengembangkan potensi kamu gitu. Kamu juga memiliki ilmu pengetahuan alam dan juga matematika itu kuat sih, terutama yang verbal ya. Oke, bisa dilihat, coba Ibu bisa minta hasilnya dari ini. Mungkin nanti saya bisa minta ininya ya, jawaban Ibu. Iya, akan saya kasih lembar hasil dari inteligensi ini, dan juga kita mungkin nanti akan saya panggil kamu kembali karena terkait dengan studi kasus kita. Kenapa kamu rendah di bagian sosialisasi dengan orang lain? Oke, itu dulu. Makasih banyak ya Sakita karena udah mengisi dan juga meluangkan waktunya mengisi dengan baik. Terima kasih Sakita, bisa balik ke depan dulu. Terima kasih ya. Oke, mungkin sekarang baru bisa satu orang dulu. Untuk selanjutnya saya akan bagikan hasil tersebut ke kalian semua, dan saya akan memaparkan hasilnya dan juga membacakan data-data dari hasil kalian kepada kalian agar bisa nantinya kita melakukan studi lebih lanjut, biar kalian bisa mencari jurusan dan juga minat sesuai dengan potensi yang kalian miliki di sini. Terima kasih semua sudah meluangkan waktunya dan juga mengisi LJK dengan sangat baik. Terima kasih semuanya.